Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membahas tentang routing dinamik, yaitu OSPF. Apa itu OSPF? OSPF singkatan dari Open Source Path First. OSPF merupakan protokol routing dinamis yang termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol atau IGP. OSPF bekerja dengan menggunakan metode link state dan memanfaatkan algoritma Dijkstra, atau dikenal juga sebagai Short Path First Algorithm, yaitu sebuah algoritma yang untuk menemukan rute terbaik di antara jaringan. Protokol ini sangat andal karena dapat mendistribusikan informasi routing secara dinamis meskipun terjadi perubahan pada topologi jaringan. Fungsi dari OSPF. OSPF tidak mengirimkan full routing table secara berkala. Sebagai gantinya, OSPF ini menggunakan 3 jenis table untuk mengelola informasi jaringan. Yang pertama adalah neighbor table yang menyimpan daftar semua router tetangga. Yang kedua, topologi table atau LSDB atau link state database yang berisi informasi penting seperti network, destination, dan link host. Dan yang ketiga adalah routing table yang menyimpan base path atau jalur terbaik menuju suatu destinasi. Hello Packet dalam OSPF ini berfungsi atau berguna untuk memelihara jaringan. OSPF secara periodik mengirimkan Hello Packet. Packet ini berfungsi untuk melakukan discovery atau penemuan serta menjaga koneksi antar router yang menjalankan metode OSPF ini. Dengan demikian, Hello Packet adalah salah satu elemen utama yang menjaga stabilitas komunikasi dalam jaringan OSPF. Router ID election atau pemilihan router ID OSPF. Setiap router yang menjalankan OSPF membutuhkan identitas yang disebut sebagai router ID. Router ID ini berupa alamat IP versi 4 yang bisa dikonfigurasikan secara manual, atau jika tidak dikonfigurasi, router akan memilih IP address terkecil dari interface loopback. Apabila tidak ada interface loopback, maka router akan memilih IP address terkecil dari interface aktif lainnya. Dan bisa kita lihat di sini adalah interface loopback. Interface loopback ini merupakan interface virtual yang ditambahkan secara manual ke dalam router. Interface ini sangat penting karena berbeda dengan interface fisik. Interface loopback tidak pernah akan mati. Di Mikrotik, interface ini bisa ditambahkan dengan membuat interface bridge tanpa memasukkan port ke dalamnya. Dan ini sebagai contoh adalah router ID any active interface. Apabila tidak dikonfigurasi secara manual dan tidak dikonfigurasi interface loopback, maka router akan memilih IP address terkecil di interface yang aktif atau yang running. Di sini kita akan lihat kira-kira IP address berapa yang akan digunakan untuk router sebagai router ID. Maka akan dipilih IP address yang terkecil. Sekarang kita akan membahas tentang proses OSPF. Proses OSPF terdiri dari beberapa tahap. Setiap router akan mengirimkan dan menerima paket hello paket untuk discovery dan database description paket untuk sinkronisasi informasi routing. OSPF juga menggunakan paket lain seperti link state request, link state update, dan link state acknowledge untuk meminta, mengirim, dan mengonfirmasi informasi routing antar router dalam jaringan. Sebagai contoh, dalam gambar ini misalnya ada sebuah router yang memiliki network 12.12.12.0/24
Ada network 110.110.110.0/24, ada network 192.168.1.0/24, dan ada network 10.1.1.1/32. Router 1 ini memiliki router ID atau IP loopback-nya adalah 10.1.1.1, dan di router 1 ini untuk terhubung ke router 2 maka terdapat sebuah IP address 12.12.12.0/24 networknya. Dan router 2 ini memiliki router ID atau IP loopback-nya adalah 10.2.2.2. Router 2 memiliki network 12.12.12.12.0/24, lalu memiliki network 23.23.23.0/24, memiliki network 24.24.24.0/24, dan memiliki network 10.2.2.2/32. Proses terjadinya hello packet, nanti R1 akan mengirimkan hello packet seperti contoh seperti ini. Halo, saya router ID 10.1.1.1.1. Lalu router 2 akan membalas hello packet, halo, saya router ID 10.2.2.2.2. Lalu router 2 akan mengirimkan link state database-nya yang berisi tentang network-network yang ada di dalam router 2. Router 1 akan membalasnya kembali dengan mengirimkan link state database-nya ke router 2 yang berisikan tentang network address yang ada di dalam router 1 yang nantinya akan dikirimkan ke router 2. Lalu ada LSR atau link state request, dimana kita lihat di router 1 meminta network 23.23.23.0/24, meminta 24.24.24.0/24, dan meminta 10.2.2.2/32. Lalu router 2 akan mengirimkan itu LSU link state update, akan mengirimkan link state update-nya kepada router 1, itu mengirimkan network 23.23.23.0/24, mengirimkan network 24.24.24.0/24, mengirimkan 10.2.2.2/32. Lalu setelah terjadinya LSR dan LSU ini, proses terakhir adalah LACK atau link state acknowledgement. Maka apabila sudah terjadi LACK, maka proses dari hello packet ini atau proses OSPF ini telah selesai. Dan kita lihat di sini adalah tipe message atau tipe pesan yang ada di OSPF proses. Jadi protokol OSPF ini menggunakan 5 tipe paket utama untuk melakukan tugas-tugasnya. Yang pertama, hello packet untuk neighbor discovery. Yang kedua, database description atau DBD, atau bisa disebut dengan DBD packet untuk sinkronisasi LSDB atau link state database atau data description ya. Yang ketiga, link state request atau LSR untuk meminta informasi dari router lain. Yang keempat, link state update atau LSU untuk memberikan update informasi routing. Dan yang kelima, link state acknowledgement untuk konfirmasi penerimaan LSU. Sekarang kita akan membahas tentang area dalam OSPF. Dalam OSPF, area digunakan untuk mengelompokkan beberapa router yang bekerja bersama dalam suatu grup. Area ini penting untuk mengurangi ukuran routing table dan meningkatkan efisiensi jaringan. Area backbone yang diberi ID 0 berfungsi sebagai pusat penghubung antara area lain.
Semua area lain harus terhubung langsung ke area backbone ini. Jenis-jenis router yang ada di dalam router OSPF ya. OSPF mengklasifikasikan router dalam beberapa kategori. Yang pertama ini adalah internal router, hanya bekerja dalam satu area. Lalu ada area border router atau ABR, menghubungkan beberapa area. Sementara itu backbone router adalah router yang terhubung ke backbone area. Terakhir ada Autonomous System Boundary Router atau ASBR, adalah router yang menghubungkan OSPF protokol dengan protokol routing lain seperti RIP atau BGP. Oke, nah sebagai contoh kita kembali lagi. Misalnya di sini ada OSPF area ya. Di sini ada OSPF area atau disebut dengan backbone. Oke, di sini juga ada OSPF area 10, ada OSPF area 12 dan ada OSPF area 9 dan 11. Nah, ini disebut dengan backbone-nya ya. Ini adalah area backbone, ada backbone, dan ini adalah area ASBR ya, menghubungkan protokol OSPF dengan protokol routing RIP. Nah, sebagai contohnya di sini ada area 10, ada beberapa area di sini ya. Ada beberapa area di OSPF ini, ada area 10, ada area 20, ada area 30. Nah, untuk menghubungkan beberapa area maka disebut dengan ABR ya. Apa itu ABR? Tadi adalah area border router ya. Jadi area border router ini adalah berfungsi untuk menghubungkan antara area dengan area lainnya ya. Di sini. Nah, dalam area ABR ini biasanya atau ABR ini biasanya dalam satu backbone ya, atau di dalam area 0 biasanya. ABR ini biasanya ada di area 0. Lalu untuk menghubungkan area ini disebut dengan internal router. Jadi dalam sebuah area ada router, ini disebut internal router. Lalu untuk menghubungkan area OSPF dengan area protokol RIP, maka ada router yang menghubungkan kedua teknologi protokol yang berbeda tersebut ya, disebut dengan ASBR atau Autonomous System Boundary Router, seperti itu. Jadi bisa menghubungkan protokol-protokol lain ya, seperti RIP, EIGRP, BGP, ISIS, dan static routing, dan bertukar informasi routing di antara keduanya. Dan pertukaran informasi dalam ASBR ini nanti disebut dengan redistribute. Jadi kesimpulannya dalam OSPF ini adalah OSPF adalah protokol routing yang sangat efisien dan dapat diandalkan untuk jaringan skala besar. Protokol ini mampu mendistribusikan informasi routing secara dinamis, bahkan ketika topologi jaringan berubah-ubah. Dengan menggunakan konsep area, router ID, dan algoritma SPF, OSPF membantu dalam memilih jalur terbaik untuk mengirimkan paket data di seluruh jaringan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat, terutama untuk para siswa saya. Untuk video selanjutnya insya Allah nanti akan saya buatkan video praktek ya, video tutorial
bagaimana OSPF ini bekerja dan konfigurasi OSPF di router mikrotik. Oke, terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.